Setelah berpisah dengan keluarga Om Panji, petualangan kami selanjutnya menuju desa adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kami melewati jalan dengan pemandangan perkebunan karet di kiri kanan jalan. Desa adat Kajang sungguh menarik karena kondisi masyarakatnya hampir mirip dengan suku Baduy di Banten. Mereka memilih mengisolasi diri dari kemajuan zaman dengan melarang seluruh produk modernitas masuk ke desanya. Contohnya adalah pelarangan menggunakan alas kaki. Mereka juga dilarang menggunakan pakaian selain warna hitam dan putih, dan gadget serta alat elektronika lainnya dilarang untuk digunakan warganya. Jika dilanggar, mereka akan diberi sanksi adat. Cerita ini tentu saja terdengar tidak asing lagi jika kita bicara tentang adat di suku Baduy ataupun masyarakat tradisional lainnya yang hingga kini masih hidup berdampingan di zaman modern sekarang. Oh ya, desa adat Kajang juga dikenal sebagai desa adat Amatoa. Lokasinya berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari Tanjung Bira jaraknya sekitar 150 km. Dan kami tiba di desa ini menjelang sore. Ya, jumpa lagi dengan keluarga Kusmayadi, dan saat ini kami sekarang berada di desa adat Amatoa, yaitu yang berada di desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan kami saat ini baru saja tiba di desa adat ini. Assalamualaikum Pak. Saya Dodi. Ya, saya Mail Sokbu. Oh, Pak Mail ya. Sokbu. Ini istri saya, ini anak saya, satu lagi itu yang lagi siap-siap dulu, ganti dulu. Kamu lapor di mana? Di sini. Oh, di sini. Ya. Iya. Kunjungannya sebenarnya Kami sekeluarga ini sudah dalam perjalanan keliling Indonesia, jadi di Sulawesi Selatan ingin belajar tentang budaya, tentang sejarah, kesenian, tentang kearifan lokal masyarakat Kajang kan. iya betul. Masyarakat tradisional yang mungkin kami bisa belajar banyak. Iya. Terkait dengan literasi lisan yang ada di kampung-kampung itu. Betul. Kan kami sudah dari Jawa Barat juga mengunjungi Banten ya, waktu itu ada desa Baduy. Iya. Kemudian lihat di internet ternyata ada juga desa Kajang yang secara selintas itu mirip dengan Baduy gitu ya. Iya. Nah, Cuma kalau masuk di sini itu dokumentasi itu enggak dibiarkan. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Karena kalau di sini boleh. Lihat dengan latar hutan ini yang seakan-akan memang kita ada di Kajang, sudah dalam komunitas. Kajang dalam. Iya. Apa aja yang tidak boleh? Apa kekhasan di sini? Mulai dari pakaian, kalau masuk di komunitas adat ini, Kajang dalam masuk saya, itu mestinya kita pakai warna gelap. Iya. Warna gelap. Tidak pakai alas kaki, baik sepatu, sandal dan semacamnya. Termasuk namanya kamera, alat-alat dokumentasi itu tidak dibiarkan sekali. Karena kesimpulannya adalah Kajang itu menolak keras yang sifatnya berbau modern. Saya bilang begitu karena jika ada yang lewat pengunjung, sementara banyak atau beberapa pelanggaran yang dia buat, yang mestinya diatur oleh Amatoa, yang disapru itu pemuda yang ada di sini. Pemuda yang ada di sini bilang, kenapa ada lewat? Nah, kau yang bertugas di luar. Karena pemuda di sini sadar bahwa adat Kajang ini agak goyang ini kalau hanya Amatoa dan orang tua saja yang mempertahankan itu. Nah, kami ini berlima, Bang. Hakim, sini saya. Menolak modernisasi, kenapa menolak modernisasi? Singkat pembicaraan, kalau Kajang itu menganggapnya tidak menerima yang sifatnya berbau modern. Artinya orang Kajang itu agak besar rasa syukurnya dia. Bahkan dengan bahasa sederhananya,
kita harus bersyukur ini karena bisa jadi hidup di dunia. Nggak mesti kita rakus karena pakaian-pakaian kayak mobil dan semuanya itu yang sifatnya teknologi, ya pakaian-pakaian akhirat katanya. Ya jangan kita pakai dunia juga di akhirat. Jadi cukup hitam dengan putih saja pakaiannya kita di sini. Yang sifatnya lambannya adanya siang hari dengan malam hari. Nggak pakai alas kaki ini kan termasuk sepatu, sandal dan sebagainya. Keyakinannya orang Kajang bahwa tanah ini mengibaratkan ibu kita sendiri katanya. Bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali kepadanya. Kalau ibu kita, ngapain mesti kita jijik? Ada alas kaki, ada antara. Artinya kita harus menyatu dengan ibu kita harus menyatu dengan bumi. Keyakinannya adalah tanah menganggapnya kalau orang Kajang jijik dengan ibunya sendiri, tanah dalam hal ini anggapnya kalau kau mati nanti akan kupersempit kuburanmu. Makanya orang Kajang tidak pakai alas kaki dan harus menyatu dengan bumi. Soal pendidikan, warga Kajang juga masih diberikan izin untuk bersekolah. Bahkan ketua adat atau dikenal dengan Amatoa mendukung pendidikan anak-anak Kajang. Sebenarnya untuk pendidikan bagi warga desa adat Kajang, posisinya gimana? Penting atau biasa saja atau memang dilarang? Nah, kalau pendidikan Amatoa sebenarnya mendukung. Cara mendukungnya, dulu awalnya siswa saya ini kan pada awalnya SD itu kan pakai putih merah. Kalau di sini sejak 2010 putih hitam. Hitam satu-satunya di Indonesia barangkali seragamnya putih hitam. Karena Amatoa melarang, apa artinya orang luar kita larang pakai merah, sementara anak kita merah dari dalam. Dan sangat bermanfaat kalau dulu sebelum pakai putih hitam, kalau ada ritual, siswa itu 50% tidak hadir. Karena dilarang lalu lalang yang berpakaian merah. Merah artinya apa bagi desa? Merah di sini kan termasuk pamali, artinya tidak bisa dilarang, makanya tidak boleh orang pakai merah masuk. Pakaian warna merah hanya putih hitam. Makanya langsung Amatoa yang minta bahwa siswa ini harus putih hitam. Makanya pihak sekolah menyurat ke Pak Bupati, langsung disetujui. Tahun 2010 mulai nih pakai putih hitam. Pak, dari desa warga Kajang, katakanlah anak-anak ini berapa persen yang pergi sekolah? Kalau sini anak-anak artinya 95% sekolah. Cuma di sini persoalannya antara orang tua dengan pihak sekolah masih kita akan tarik tamal lah. Orang tua menginginkan anaknya membantu bekerja, kita supaya ke sekolah. Karena terus terang pendidikan di sini biasa dianggap nomor 2 lah, bukan yang utama di luar seperti kampung lain. Makanya Pak, ijazah di sini setiap tahun masih bertumpuk-tumpuk di dalam. Karena perlu ujian, bahkan semua ujian sudah mau ujian praktek. Kalau memang musim panen di luar daerah pasti pergi. Karena betul-betul pendidikan masih dianggap nomor kesekian. Terus kalau seperti itu, mayoritas dari desa atau warga desa Kajang berprofesi sebagai apa? Nah, petani dan guru bangunan lah semuanya di sini. Karena terus terang di sini, Pak, daerah kawasan adat dalam ini hanya rumah tempat tinggal toh semata. Untuk mata pencaharian masih di luar semua. Artinya tidak ada yang jadi aparatur negara. Ada tersendiri, artinya yang betul-betul sebenarnya potensial anak-anak yang lanjut sebenarnya ada yang banyak tamat sarjana macam ini sarjana orang asli sini. Tapi pada umumnya kasihan, artinya masih karena pengaruh orang tua yang boleh saya katakan 90% tidak sekolah, itu membantu anaknya karena betul-betul di sini keluar mencari penghasilan. Karena kita lihat hutan di sini tidak ada jangka panjang, bila ada kebun cengkeh apa. Berarti dan banyak di sini pesta-pesta adat keluarga sehingga butuh dana sehingga keluar mencari nafkah. Tidak lagi jadi petani. Tapi soalnya ketika ijazah mereka terbentur ijazah untuk menjadi karena ijazahnya itu karena banyak yang tidak melanjutkan, sebagian saja melanjutkan pendidikan. Yang mau lanjut yang ambil. Tapi karena betul-betul sebagian tidak sekolah, tidak sampai SD saja, ijazahnya jalan saja itu setiap tahun ijazah bertumpuk. Oh, tidak
tidak diambil. Tidak diambil karena ya, pendidikan lah dianggap nomor 2, tidak sama Bagi dengan mereka tidak sehingga tapi bagaimanapun juga karena betul-betul orang tuanya selalu kalaupun anak masih kecil seperti pergi ke Bone tebang tubuh, memang mereka tidak bekerja tapi menjaga adiknya. Jadi kita sekolah saja mau nyiasati 1 bulan tidak hadir, apa boleh buat. Jadi anak desa Kajang ini mayoritas lulusan mana Pak? SD kah, SMP, SMA? Berapa persen Kalau yang SD? khusus di sini kan hanya di sini yang paling pinggir-pinggirnya nih kawasan ini kan sekolah di kawasan Amato ini kan ada di sana juga ada 1. Oh, di dalam pun ada Anda di luarnya tapi sama posisinya di sini. Terus berapa persen Pak yang Kalau SD? biasanya tiap tahun kan berbeda-beda, ada yang hanya 30% lanjut, ada juga sampai 50%, bahkan ada 70%, tapi karena biasa kelas 1 berhenti, banyak sekali drop out di sini Pak. Kelas 1 SMP atau SD? SMP, masanya masa kelas 1 40, saya kelas 6 tinggal 20. Karena itu prinsipnya kalau dia pergi 1 bulan keluar daerah mencari nafkah, biasa tuh kita guru mencari karena kenapa tidak pergi sekolah nak? Rasanya takut, bilang guru tidak pernah, kan kita daripada drop out. Jadi betul-betul ini kita kasih keluar anak-anak kalau tidak ikut semester apa boleh buat. Karena pemerintah juga inspektorat selalu memonitoring dengan adanya dana BOS, jangan sampai hanya kan banyak siswa banyak dana BOS. Makanya kita diperiksa juga jumlah siswa jangan sampai 50. Itu yang kita takutkan juga memelihara anak yang tidak sampai sudah semester, anak ada alasan bahwa tidak bisa ini kan tidak ada nilainya. Sepanjang 5 bulan belum semester tetap kita tunggu. Tapi mereka tidak ada yang buta huruf Pak, semua pasti bisa membaca dan Ya menulis. bisa membaca, artinya semua awalnya mendaftar. Nah, tidak di sini mendaftar Pak tidak sama dengan sekolah yang menyebarkan formulir. Mereka tidak mengisi, karena kita hanya jilid datang satu-satu. Biasanya kan disuruh bawa sama adiknya, sepupunya, tapi belakang ini Pak sudah kita ketat. Harus bawa dengan kartu keluarga. Begitu Pak, begitu sangat suka dukanya sini mengajar daerah adat. Tolong ini tour guide. Silakan Bang Mayan. Rumah. Silakan masuk. Lengkap Pak, ada dapur ya. Iya, ada dapur. Nah, itu dapurnya. Komputer buat ngedit video. Terus tunjukin Bang toiletnya Bang. Kulkas. Iya, kulkas. Oh, Itu toiletnya di sini Bang. oh toiletnya. Shower. Nah, kami biasa tidur di sini Bang. Di atas 1, terus ini nanti diturunin meja kursinya. Nanti bisa jadi tempat tidur untuk malam. Ini ya. Tempat saya Gitu. belajar di sini. Malam itu kami memutuskan untuk bermalam di area masjid. Lokasinya di luar desa adat Kajang karena untuk memudahkan pengisian air bersih. Kebetulan air di desa Kajang sedang berkurang akibat kemarau. Kehadiran Moti dan kami sekeluarga menarik perhatian warga sekitar. Setelah sholat Isya, mereka datang mengobrol serta melihat dalaman si Moti. Hal ini sudah biasa kami lakukan di sepanjang perjalanan. Warga lokal biasanya sangat antusias mendengarkan perjalanan kami. Kami memutuskan untuk bermalam di pinggir jalan dan tidak di halaman masjid, sebab warga lokal telah mengenal kami. Persoalan justru datang pada malam hari.
sekitar jam setengah 12 malam, si Moti tiba-tiba dipukul-pukul dari luar oleh orang yang tidak dikenal. Pelaku juga mencoba membuka pintu Moti, tetapi tidak berhasil. Saya sempat menanyakan maksud si pelaku dari balik jendela. Yang bersangkutan malah marah-marah dalam bahasa lokal. Kondisi menegangkan ini baru pertama kali terjadi selama kami melakukan perjalanan keliling Indonesia. Pada malam itu kami tidak tahu maksud si pelaku. Saya sengaja mengambil gambar kejadian itu sebagai bahan dokumentasi dan bukti jika dibutuhkan kelak. Kondisi kian menegangkan setelah melihat si pelaku menelpon seseorang. Kami bertanya-tanya, apakah dia sedang memanggil kawan-kawannya? Tidak lama datang 3 pemuda. Siapakah mereka? Apa tujuan mereka datang ke Moti? Kami berpikir, jika mereka melakukan tindak pidana, kami akan teriak untuk membangunkan warga sekitar. Kami sebenarnya mempunyai standar operating procedure atau SOP jika terjadi kejadian darurat seperti ini, yaitu mesin Moti dinyalakan dan kami langsung pergi untuk menyelamatkan diri. Tapi pada malam itu langkah ini tidak memungkinkan karena jack stand si Moti dipasang. Alhasil, kami harus sabar menunggu kondisi menjadi lebih baik. Polseknya di Bulukumpa polseknya. Persebaran kami akhirnya berbuah. Tanpa diketahui apa yang terjadi, para pelaku meninggalkan si Moti. Kami menduga 3 pemuda yang datang adalah penolong kami. Mereka membawa si pelaku menjauh dari si Moti. Iya, Pak. Tadi orang mau. Iya. Sekarang gimana dia orangnya? Di situ sana. Kami perlu pindah nggak? Perlu pindah nggak? Perlu pindah nggak? Maksudnya? Pindah mobil. Mau ke mana? Iya, jangan supaya lebih ke Enggak, tempat. sudah mingguan di rumah. Dia orang sini? Iya orang sini. Orang sini. Aku sudah minum. Sudah Kenapa? minuman. Tapi Kayaknya itu. iya mabuk kayaknya sih. Minta maaf tak Pak deh. Nah ganggu mungkin. Itu lihat kita di sini Kang. Iya. Ini anak masjid nabungkar juga jadi. Iya Minta tadi. maaf. Iya nggak apa-apa. Mbak, ada siapa namanya? Jeffrey. Jeffrey ya. Iya. Terima kasih Mas Bang Jeffrey ya. Mbak, iya. Tidak apa-apa Kang. Ini Kang orang pendatang jadi baru masuk kita ganggu orang sini. Oh iya. Tapi nggak akan balik lagi. Iya enggak. Itu jadi ke sana ke tadi supaya ikut kita. Iya. Enggak ada ganggu kita. Ibu lihat tadi. Nah ini mobil tak nak ketuk-ketuk Iya. Enggak ada ganggu kita mungkin di sana orang pendatang. Iya. Jadi kesini kan. Sini.
Abang siapa namanya? Hah? Alang. Siapa? Alang. Alang, saya Dodi, ini anak saya Hakim. Asli mana sih? Kami dari Tangerang Selatan, Banten. Ya, kami ini masih sedang keliling Indonesia menggunakan kendaraan ini. Tujuan tak mau kemana? Ini rencananya ke Amatoa besok. Oh iya. Tadi sore itu dari sana, tapi kemudian tidak ada air, jadi kami pulang ke sini untuk mencari air. Tadi dapat air dari Panurdin. Iya. Panurdin yang yang di sebelah sana ya, rumahnya yang dekat kepala desa itu. Iya. Oh iya. Ya, dari situ. Terus minta izin untuk nginep di sini. Alhamdulillah besok pagi kami akan ke Amatoa lagi. Kenapa enggak mancing, Pak? Tadi ininya agak sedikit tertutup di sini. Kami jadi agak kesulitan untuk agak masuk gitu. Tapi terima kasih sekali tadi dibantu. Iya, kasihkan satu kampung juga Edi. Terima kasih. Ya, sudah bantu kita. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jam kan. Tidak Baik, terima kasih. Ini mau nyalain lagi ini ya, AC-nya. Setelah tadi kejadian menegangkan, sekarang kami akan kembali lagi ke mobil dan dijamin bahwa orang yang mabuk tadi tidak akan mengganggu kami lagi, dan karena AC pun sudah dinyalakan, mudah-mudahan sampai besok pagi tidak ada masalah. Ya pemirsa, kami hari ini kembali lagi ke Desa Adat Kajang setelah kemarin datang terlalu sore, dan rencananya kami akan diantar oleh guide untuk masuk ke Desa Adat Kajang untuk bertemu dengan ketua adat yang disebut dengan Amatoa. Dan ini adalah batas terakhir pengunjung maupun warga Kajang untuk menggunakan misalnya pakaian yang tidak hitam atau putih. Dan masih diperkenankan untuk menggunakan alas kaki. Tapi setelah batas yang akan kita datangi ke sana ada gapura kecil, kita diwajibkan untuk menggunakan pakaian hitam-hitam serta menanggalkan alas kaki. Selain itu juga alat-alat recording ataupun gadget yang kita bawa itu tidak dilarang untuk digunakan di Desa Adat Kajang. Sambil menunggu guide yang akan mengantar ke dalam Desa Adat Kajang, kami mendiskusikan kejadian yang menegangkan tadi malam. Semalam kumaha Bu kondisi perasaan? Kalau Amu mah nggak terlalu khawatir sih, maksudnya ini kalau Amu mah khawatirnya dia ngelempar batu aja. Ngelempar batu ke mobil, namanya juga orang mabok kan. Kalau ngerusak mobil aja, tapi kalau ngejahatin kita kayaknya mah nggak mungkin. Karena apa, buat manjat susah, kita bisa langsung tutup ya kan, mobil juga pada kekunci, jadi nggak akan bisa menjangkau kita. Nah masalahnya jack stand aja terpasang tadi malam itu, jadi kita nggak bisa pergi. Tapi karena kita waktu sholat isya itu mingle sama penduduk tuh nggak akan diem. Kalau tadi malam itu kan karena sepi banget, penduduk nggak ada yang tahu kalau kita diganggu. Itu begitu penduduk tahu, buktinya mereka segera menolong kan. Ada 3 orang yang nolong kita, bukan 1 orang, malah 3 orang yang nolong kita. Jadi selama kita baik sama penduduk akan nolong kita. Kalau kata Amu mah itu mitigasi paling besar itu berbaur. Jadi setiap kita sampai minta izin, pertama memberitahu kalau kita di situ mau ngapain ke penduduk sama pemimpinnya. Kedua mingle, kayak Hakim ngobrol ke depan, kita ngobrol, memperbolehkan mereka masuk. Jadi mereka juga sudah merasa bagian dari kita. Ketika ada apa-apa ya mereka pun ngebelain gitu. Terus yang kedua, kalau emang kita rasakan tidak nyaman, jackson jangan dipasang. Sehingga kalau ada apa-apa, misalnya setelah kita berteriak penduduk tidak juga bangun, kita bisa langsung jalan. Ya kaget sih pertama, karena
dia kan awalnya tidak langsung ngegedornya, cuman kayak ngetok-ngetok gitu, apa pelan gitu. Ketika kemudian abah tegur, baru kemudian dia agresif. Bisa jadi kalau misalnya, dan perasaan sih ya udah, mau gimana lagi, emang kejadiannya begitu ya, kita mau panik malah nggak bisa mikir. Akhirnya nyari nomor telepon sih, nyari nomor telepon, kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan setelahnya gitu. Karena panik nggak ada gunanya di situasi seperti itu. Ya harusnya sih aman, karena apa, penduduk kenal sama kita. Kita parkir di depan masjid, bukan di tempat yang sepi, dikelilingi sama penduduk dan di pinggir jalan raya. Harusnya sangat aman. Ya ini karena orang mabok aja, orang mabok nggak ada otaknya, dia nggak tahu resiko. Kalau misalnya kita teriak, kemudian penduduk juga merasa marah, ya bisa dikeroyok. Iya. Artinya sebetulnya sih kejadian semalam bisa dilihat dari sudut pandang, ya udah berarti next time kita harus lebih waspada, bahwa ternyata di tempat yang sudah sangat aman pun gangguan tuh ada. Nah, giliran kami akhirnya tiba. Kami diajak untuk melihat rumah serta kehidupan sehari-hari warga desa adat Kajang. Hanya saja keinginan untuk bertemu dengan Ahmad Toa atau kepala adat Kajang gagal karena beliau sedang keluar rumah. Berhasil, alhamdulillah. Tidak beralas kaki. Selama berapa menit tadi kita ya? 1 jam ada ya? Sehat sudah hari ini. Sudah olahraga dan berjalan kaki. Jejak kaki. Ini aslinya jejak kaki, bukan jejak sepatu. Nah, ini namanya pemirsa Bang Mail. Ya. Bang Mail inilah yang mengantarkan kami tadi ke dalam desa adat Kajang. Kami semua menggunakan pakaian hitam-hitam dan tidak beralas kaki seperti yang tadi dilihatkan oleh si Ambu. Dan kita sudah bisa mengambil gambar karena sudah ada di perbatasan desa adat dengan dalam dengan luar.